Halo guys, kali ini aku mau menjelaskan tentang film Thor: Love and Thunder. Di sini aku mau menjelaskan sedikit beberapa fakta-fakta dan alur film yang ada di movie tersebut. Penasaran kan? Cus tonton filmnya. Trailer Thor: Love and Thunder yang menceritakan Jane Foster adalah seorang Thor yang perkasa yang dibingkai dengan guyon apik oleh Taika Waititi. Walaupun tidak merusak genre action yang selama ini digunakan dalam serial-serial sebelumnya. Di sini diceritakan bahwa Mjolnir yang ada di serial ini telah rusak di serial Thor Ragnarok. Akan tetapi, walaupun Hela yang merupakan kakak Thor telah menghancurkannya, potongan-potongan dari Mjolnir itu tiba-tiba dirakit kembali dengan proses yang sangat canggih. Dalam guyonan film Thor: Love and Thunder diceritakan bahwa proses itu disebut Gorilla Glue Process. Walaupun sebenarnya itu hanya sebuah guyonan belaka yang bakal banyak kalian saksikan pada saat nonton film ini. Kembalinya Mjolnir menjadi pertanyaan terbesar dalam sequel Love and Thunder dengan memperkenalkan Natalie Portman sebagai pemegang palu Mjolnir. Meskipun dalam film Mjolnir rusak dan tiba-tiba kembali, akan tetapi terdapat kisah alternatif yang lain dalam komik Jason Aaron. Cerita Jane Foster didasarkan pada Mjolnir yang saat itu rusak saat dijatuhkan di tanah oleh Thor. Setelah itu barulah Mjolnir hancur di lain waktu. Dalam komik, ia menyajikan dua misteri. Pertama, jelas kekuatan Jane Foster menjadi Lady Thor, yang merupakan pertanyaan menarik tersendiri pada film ini. Karena sebelum itu, kita bahkan bisa tahu sampai bagaimana Mjolnir diperbaiki. Pada awalnya, pasti Lota pikir jawabannya mungkin sama dengan alasan dibalik kondisi Jane, yang saat itu sedang mengidap kanker stadium 4. Tetapi sekarang bisa dijelaskan sebenarnya berbeda satu sama lain. Jadi, untuk memahami bagaimana Mjolnir bisa diperbaiki, kita harus memeriksa kembali bagaimana Mjolnir dihancurkan dan bagaimana Hela bisa memecahkan Mjolnir di sequel Thor Ragnarok. Kita dihadapkan kembali untuk kisah Hela, bahwa berdasarkan seni langit-langit tersembunyi dan Asgard yang pernah ada di sequel Thor Ragnarok, merupakan Hela sebagai pembawa asli Mjolnir. Bahkan sebelum Thor lahir, Hela sudah menguasai palu Thor dan menjadikan ia penguasa Mjolnir. Hela adalah tokoh yang sangat kuat dan hancurnya Mjolnirnya di tangan Hela dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatannya. Sekarang Mjolnir seperti menjadi senjata terkuat dari semua senjata yang ada di MCU. Ia telah ditimpa oleh para kurcaci Valir di Inti Bintang Mati. Stormbreaker terbuat sama seperti halnya pedang berbilah ganda Thanos sesuai dengan Infinity War. Tapi kenyataannya, Mjolnir yang dibuat khusus oleh Armorer dari Neda Valir membuat Mjolnir khusus untuk Hela, dan dia adalah pengguna aslinya. Tetapi kemampuan Hela dalam menggunakannya tidak pernah benar-benar memuaskan. Jadi ini adalah alasan yang cukup bahwa dia dapat menghancurkannya sama seperti dengan Stormbreaker, yang dapat dihancurkan juga jika itu juga dilakukan oleh Thor. Dalam film Infinity War, Stormbreaker terbantu oleh Groot karena Groot memasok bagian penting dari senjata itu. Thanos dengan Infinity Stone menghancurkan batu-batu dengan jentiknya sehingga Infinity Stone hancur, sehingga tidak ada yang bisa menghidupkan makhluk hidup yang ia musnahkan. Tapi setelah hal tersebut, tiba-tiba saja Avenger datang dan Stormbreaker dapat memotong kepala Thanos dengan mudah tanpa Infinity Stone yang ia miliki. Mari kita berbicara tentang senjata pembunuh dewa. Jadi, untuk menghancurkan sesuatu yang terbuat dari uru adalah masalah yang sangat besar, selain menghancurkan Mjolnir. Hanya ada satu kali lagi kita melihat ini terjadi di MCU, yaitu ketika Wanda Maximoff memecahkan pedang Thanos di Endgame menggunakan sihirnya. Wanda adalah penyihir merah, sedangkan Hela bukan sebagai penyihir penjaga yang mempraktekkan sihir Asgardian, yang sama seperti yang diajarkan Frigga pada Loki. Akan tetapi, kalau dipikir, kemungkinan ketika Hela memecahkan Mjolnir, dia menggunakan sihir gelap yang sama, tetapi tidak sejenis dengan sihir kekacauan yang digunakan Wanda. Sementara itu, dalam deskripsi film Thor: Love and Thunder, resmi film ini mengatakan kutipan Jane secara misterius menggunakan Mjolnir palu ajaib. Entah kenapa bisa merujuk pada sihir Asgardian ini. Karena ketika Frigga mengajari Loki sihir semacam itu, dia tidak mengajarkannya kepada Thor, karena Thor tidak membutuhkannya. Dia terlahir sebagai dewa guntur untuk pesona
karena Thor Odin, dan sihir Loki adalah misteri besar baginya. Dia menghubungkan semua sihir Asgardian dengan ilmu Asgardian. Di sini kita menduga kenapa Jane Foster bisa terkena kanker stadium akhir. Kita menebak karena hubungan dengan Thor dan Mjolnir membuat dirinya terkena radiasi dari Mjolnir, karena Mjolnir sendiri terbuat dari bintang yang mati. Jadi bisa saja dengan hubungan erat Thor dan Jane di saat sequel Thor 2 membuat Jane dikisahkan terkena penyakit kanker yang ia dapatkan di sequel Thor Love and Thunder. Dalam film juga diceritakan bahwa Jane telah menyerah untuk penyakitnya. Apalagi dengan kanker stadium 4 sangat tidak mungkin disembuhkan oleh ilmu medis. Tapi secara tidak sengaja saat ia sedang frustasi, ia menemukan sebuah buku yang menceritakan bangsa Viking, bahkan palu Mjolnir yang bisa memberi kekuatan. Oleh karena itu, ia pun pergi ke desa Asgardian dan mulai melihat pecahan dari palu Thor. Saat palu itu ia dekati, terlihat palu itu mulai terlihat suara-suara petir yang ternyata Mjolnir telah diberi sihir untuk melindungi Jane. Dan akhirnya kekuatan itu pun muncul pada diri Jane. Jane dan Thor pun bereuni kembali dan menceritakan kisah-kisah mereka berdua. Tapi di sini ada musuh dari film ini, yaitu Gorr, yang disebut The God Butcher, yang mempunyai pedang bernama Necrosword, yang merupakan pedang satu-satunya yang bisa membunuh dewa. Di sini Jane dan Thor pun melawan Gorr dengan menggunakan Mjolnir dan Stormbreaker. Akan tetapi, Gorr menculik anak-anak Asgardian untuk menjebak Thor dan Jane. Karena panik, Thor, Jane, dan Valkyrie pergi ke tempat pertemuan dewa untuk meminta bantuan Zeus, yang merupakan dewa terkuat. Tapi karena Zeus pun takut, Thor pun dilarang untuk pergi menemani Gorr, karena ia bisa memberitahu tempat perkumpulan mereka. Thor pun marah dan ia mengambil senjata milik Zeus dan membunuh Zeus dengan senjata petir milik Zeus. Ia pun pergi ke tempat kegelapan untuk mencari anak-anak Asgard yang diculik oleh Gorr. Ternyata di sana adalah jebakan untuk mereka, karena tujuan Gorr adalah mengambil Stormbreaker untuk menggunakan Bifrost untuk mencapai keabadian. Valkyrie pun terkena serangan dan Jane pun kembali ke dalam wujud manusianya. Thor yang panik memanggil Beastford untuk kembali ke bumi, tapi ternyata Stormbreaker pun berhasil Gorr curi. Di bumi, Valkyrie dan Jane pun harus dirawat, apalagi Jane yang terlihat sangat lemah karena menggunakan mode Thor yang semakin mengambil staminanya. Seorang diri Thor kembali ke tempat Gorr menggunakan senjata milik Zeus. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan anak-anak Asgardian dan ia berikan sihir untuk bertarung. Di sini Thor nyaris kalah, tapi secara tidak diduga Jane Foster tiba di sana untuk membantu Thor. Di sini pedang Necrosword sudah mereka berdua hancurkan. Akan tetapi Gorr sudah bertemu dengan Eternity. Thor pun menyerah jika nantinya para dewa akan mati dan ia pun langsung memeluk Jane Foster untuk terakhir kalinya. Akan tetapi ternyata Gorr hanya ingin membuat anaknya kembali hidup. Anak Gorr yang membuat semua kekacauan ini. Karena dengan anaknya mati, Gorr yang awalnya setia pada dewa, akhirnya menjadi pemburu dewa. Di akhir film, Thor diberikan mandat oleh Gorr untuk menjaga anaknya yang telah dihidupkan. Sementara Jane Foster meninggal. Di sini, Thor pun mulai menjadi ayah bagi anak Gorr. Mereka berdua pun mulai petualangan di dunia untuk membantu makhluk hidup yang tertindas. Sementara itu, Zeus ternyata belum meninggal. Ia memerintahkan Hercules untuk membunuh Thor. Sedangkan Jane Foster masuk ke dalam Valhalla, orang-orang Asgardian, karena telah membantu anak-anak Asgardian kembali dengan selamat.